Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Setiap kali kita tidak bisa mengendalikan berita yang muncul di sekitar kita, entah itu berita yang baik maupun berita yang positif, itu walaupun berita negatif, itu kan pasti selalu ada. Kita tidak bisa menghindari itu. Dan itu pun terjadi pada waktu umat Tuhan. Waktu itu Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Dan kita tahu ceritanya bagaimana 10 pengintai datang membawa kabar buruk. Dan kemudian ada 2 orang di sana, yaitu Yosua dan Kaleb, yang membawakan kabar baik. Seringkali kalau kita mendengar cerita pengintai, perhatian kita pasti tertuju pada Yosua dan Kaleb dan 10 pengintai yang memberikan kabar buruk tadi. Tapi sebenarnya yang lebih kita harus perhatikan adalah bagaimana respon umat Tuhan, respon orang Israel pada saat mendengar berita buruk. Tadi saya sudah bilang, berita baik maupun berita buruk itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Itu sesuatu yang akan kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Saya teringat dengan perkataan Gembala Sidang tempat saya biasa beribadah. Dia selalu berkata bahwa kita tidak bisa mengatur jalannya arah angin. Kita tidak bisa mengatur arah angin, tapi kita bisa mengatur layar perahu kita mau diarahkan kemana, gitu. Kita tidak bisa mengatur datangnya berita buruk atau berita baik, tetapi kita bisa meresponinya. Kita bisa mengatur hati kita bagaimana untuk meresponinya. Dan umat Israel meresponinya dengan salah. Mereka meresponi berita buruk, membuat mereka khawatir, membuat mereka akhirnya tidak percaya pada kekuatan Tuhan. Kehidupan yang kita lalui, kita tidak pernah lepas dari berita baik dan berita buruk. Tetapi yang terpenting adalah kita harus belajar bagaimana mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah menyertai kita, pertolongan Dia tepat pada waktunya. Dalam firman Tuhan dikatakan, kalau kita lihat satu ayat dalam firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Yang penting bukan berapa banyak uang yang kita punya, yang penting bukan berapa banyak harta kita atau berapa banyak tingkat ekonomi negara kita. Yang penting bukan itu, tetapi yang penting dalam kehidupan kita adalah siapakah yang menemani kita, siapakah yang memegang hidup kita. Itulah yang lebih penting. Karena itu andalkan Tuhan, bawa Tuhan dalam setiap kehidupan kita, gitu. Dan dalam firman Tuhan tadi barusan kita udah baca, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Undang Allah hadir dalam bisnis kita, undang Allah hadir dalam kehidupan keluarga kita, undang Allah hadir dalam studi kita. Dan kalau Allah hadir di sana, Allah akan menolong kita. Dan ingat, jangan lupa saudaraku, bahwa kehadiran Allah tidak bisa berkumpul, tidak bisa hadir dengan dosa, gitu. Hidup benar di hadapan Tuhan, tinggalkan dosa. Dalam firman Tuhan dikatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah dosa. Kita akan lihat ayatnya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Allah hadir bersama kita, sehingga Allah menyertai kita, Allah tidak meninggalkan kita. Dan kalau Allah di pihak kita, kita bisa melalui apapun juga. Tidak usah khawatir dengan resesi, tidak usah khawatir dengan apapun yang terjadi di depan kita, karena kita tahu Allah pegang hidup kita, Allah menyertai kita.